hari. Puluhan unit rumah hangus dalam kebakaran tersebut. Pihak Damkar Kota Makassar mengerahkan puluhan unit mobil pemadam kebakaran. Kobaran api baru berhasil dipadamkan setelah 3 jam. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini dan jumlah kerugian material masih belum dapat dipastikan. Data awal menyebut jumlah rumah yang terbakar sebanyak 80 unit. Sekitar 80-an, 2 RT. Itu masih sementara. Kalau rumah yang terbakar itu memang rumah permanen kah atau semi permanen? Banyak rumah panggung. Rumah seperti apa ini nanti harapan tak sama pemerintah ini setelah banyaknya korban terbakar rumahnya? Ya secepatnya itu dikasih bantuan logistik dulu karena tahun itu mungkin pemadam yang lapar bagaimana. Penyebab kebakaran saat ini masih dalam penyelidikan oleh aparat kepolisian Polsek Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turbone, iNews melaporkan. Kepulan asap membumbung dari kebakaran 3.000 meter persegi tempat pembuangan sampah TPSA Dengung, Desa Sindang Mulia, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Banten. Petugas damkar bergerak cepat memadamkan sejumlah titik api agar tidak meluas ke seluruh area TPSA. Dugaan sementara, kebakaran dipicu aktivitas pembakaran lahan oleh warga yang kemudian merambat ke area TPSA. Dengan Pak UPT Pak Joni, titik awal api itu timbulkan dari luar TPA. Ada warga yang membersihkan, kemudian dibakar, dan karena angin kencang, akhirnya merembet ke TPA. Api pun berhasil dikendalikan. Sementara, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan petugas. Dari Lebak, Banten, Feby Febrianto, iNews melaporkan. Hanya demi konten media sosial, sopir truk nekat ngepot ugal-ugalan di jembatan Suramadu. Identitas sang sopir diselidiki polisi. Geram aliran listrik kerap mati. Warga melempari kantor PLN Palangkaraya dengan bangkai ayam. Ledakan dahsyat mengguncang gudang penyimpanan bubuk mesiu di Meksiko. 1 orang dilaporkan tewas. Halo, selamat malam pemirsa. Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Noval Zakwat, inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, kebakaran meludeskan pasar Sepinggan di Balikpapan, Kalimantan Timur. Kobaran api cepat melalap puluhan kios, memicu kepanikan pedagang. Kepulan asap hitam disertai kobaran api membumbung tinggi dari bagian tengah pasar Sepinggan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Dalam waktu singkat, api menjalar ke deretan kios dan menghanguskan puluhan tempat usaha. Seorang pedagang sempat mencari alat pemadam api ringan, namun saat kembali kobaran api sudah tak dapat lagi dikendalikan. Proses pemadaman yang dilakukan petugas damkar juga sempat terkendala akses jalan yang padat. Itu dari belakang, saya cari kok ada asap ini, kirain orang bakar itu rak telur. Kirain orang bakar rak telur. Lama-lama kok ada rasa bau karet. Saya periksa lah, ternyata sudah ada api sudah di atas plafon, tepatnya di penjual es batu, usaha es batu kulkas-kulkas itu. Kendala karena masyarakat ya, karena satu sisi menyelamatkan barang-barang dia di pasar, ditambah akses untuk masuk itu cukup sulit ya, karena banyaknya kabel-kabel bentang ya. Petugas kepolisian melakukan olah TKP memastikan penyebab pasti kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun puluhan pedagang yang kehilangan tempat usahanya merugi hingga miliaran rupiah. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan.
Kapal motor pengangkut logistik tujuan Kalimantan tenggelam dihantam ombak di perairan utara Bangkalan, Jawa Timur. Meski sempat terombang-ambing di tengah laut, 8 kru kapal berhasil dievakuasi. Beginilah kondisi muatan serta para kru kapal motor Gria Idola saat terombang-ambing di perairan Banyu Sangkah, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Beruntung insiden kecelakaan ini cepat diketahui oleh para nelayan setempat. 8 kru kapal beserta sebagian muatannya akhirnya bisa diselamatkan ke pinggir pantai utara Madura. Upaya evakuasi bisa cepat dilakukan berkat bantuan perahu-perahu nelayan ikut berdatangan ke lokasi serta petugas Satpol Air Polres Bangkalan. Dari keterangan pihak kepolisian, cuaca buruk tiba-tiba datang. Angin kencang disertai ombak tinggi membuat lambung KM Gria Idola mengalami kebocoran. Kapal motor ini terombang-ambing karena ombak yang besar sehingga terjadi kebocoran. Selang beberapa lama, nelayan setempat menginformasikan kepada Satpol Air Polres Bangkalan, kemudian dari Satpol Air melakukan evakuasi dan membawa korban ke pinggir atau ke daratan. Kedelapan kru KM Gria Idola ini kemudian menjalani pemeriksaan medis setelah sempat ditampung di rumah-rumah nelayan setempat. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syarawi, iNews melaporkan. Hanya demi konten media sosial, supir truk nekat ngepot ugal-ugalan. Tanpa berpikir soal bahaya, sang supir menggoyang-goyangkan badan truk di jembatan Suramadu, Bangkalan, Jawa Timur. Aksi berbahaya sopir truk viral di media sosial. Mengangkut muatan setinggi 2 meter, sang sopir justru berkendara ugal-ugalan. Mirisnya aksi mengundang kecelakaan di tengah kepadatan kendaraan dilakukan sopir demi konten media sosial. Tidak hanya itu, sopir truk beberapa kali menyalakan lampu mobil memberi sinyal kepada perekam konten media sosial. Kasus sopir truk aksi ugal-ugalan di jembatan Suramadu bukan pertama kali terjadi, kini diselidiki polisi. Pertandingan sepak bola terjadi di Gelora Ahmad Yani Mojokerto berlangsung ricuh. Pemicu baku hantam pemain berawal dari kekalahan salah satu tim lewat tendangan adu penalti. Detik-detik kericuan sepak bola Suratin Cup antara klub Gen B dan RNA terjadi di Gelora Ahmad Yani, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto. Keributan tak hanya terjadi antar pemain tetapi juga melibatkan para orang tua. Kericuan bermula saat klub sepak bola RNA menang dengan skor 5-3 lewat tendangan adu penalti melawan klub Gen B. Diduga tak terima dengan kekalahan, pemain klub Gen B melakukan pemukulan kepada salah satu pemain RNA saat melakukan selebrasi di tengah lapangan. Ricuh kemudian merambat ke pemain lain dan melibatkan wali pemain yang ada di tribun. Minimnya pengamanan membuat kericuan berlangsung lama. Ya, ini sebatas bahwa ASKOT akan menyelenggarakan kompetisi U15 dan U13. Hanya sebatas itu. Sebelum kejadian itu ya, Pak? Ya, terkait dengan di lapangan itu urusannya penyelenggara, Pak. Kami tidak ikut-ikut karena bukan kewenangannya KONI untuk ikut campur ke sana. Pengurus KONI Kota Mojokerto meminta agar polisi mengusut penyebab kericuan dan memanggil pihak-pihak yang terkait. Dari Kota Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Seorang lansia tewas dianiaya tetangganya di Lamongan, Jawa Timur karena dendam. Pelaku sebelumnya dituduh korban memiliki ilmu goib. Pria ini tewas setelah dianiaya tetangganya di Swaloh, Talun Rejo, Buluk, Lamongan. Korban yang sedang duduk di teras rumahnya didatangi pelaku dan tiba-tiba menganiaya menggunakan tongkat. Korban langsung terjatuh dan ditolong oleh warga. Korban sempat dibawa ke balai pengobatan. Korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Sumberjo dan dinyatakan tewas. Hasil pemeriksaan medis, korban mengalami luka berat di bagian kepala. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara, memeriksa sejumlah saksi, dan mengamankan terduga pelaku tanpa perlawanan.
Pelaku dendam karena dituduh memiliki ilmu gaib. Telah melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku. Saat ini terduga pelaku dilakukan pemeriksaan di Satreskrim Polres Lamongan. Polisi menyita barang bukti 1 tongkat kayu serta pakaian dan sarung korban. Tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid iNews melaporkan. Tega seorang ayah menganiaya anaknya berusia 5 tahun di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Korban luka di bagian hidung. Viral dugaan penganiayaan terhadap anak laki-laki berusia 5 tahun di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat memicu kecaman publik. Dalam video yang beredar, korban menerima kekerasan fisik berupa pukulan, tarikan pada rambut hingga wajahnya berlumuran darah. Ibu korban, Rika, mengatakan peristiwa itu terjadi saat anaknya dipaksa pulang oleh sang ayah meski menolak. Menurut keterangan yang diterimanya dari pihak keluarga, korban mengalami luka pada pipi, paha, kepala, serta hidung yang mengeluarkan darah. Rika menduga penganiayaan dilatar belakangi konflik pribadi dengan mantan suaminya yang disebut ingin rujuk setelah mereka berpisah sejak sebelum Rika bekerja di Arab Saudi pada tahun 2023. Rika juga mengaku mantan suaminya kerap melakukan kekerasan fisik baik kepada dirinya maupun anak mereka. Kejadian kemarin tuh anak saya tuh nggak mau pulang, udah dipaksa sama ayahnya sendiri. Itu yang dipukul apa aja tuh? Bagian pipi, paha, sama ini dijambak kepala. Kalau yang berdarah bagian apa teh? Bagian hidung. Berarti hidungnya dipukul juga? Iya. Kini kasus penganiayaan terhadap bocah tersebut menjadi sorotan publik dan sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yuwono Wahyu iNews melaporkan. Anggota DPRD di Bekasi, Jawa Barat ditahan di Lapas Cikarang karena kasus pengeroyokan di restoran. Penahanan dilakukan setelah berkas perkara lengkap setelah 9 bulan proses penyelidikan polisi. Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno, bersama 2 tersangka lain resmi ditahan di Lapas Cikarang, Kabupaten Bekasi. Ketiganya dibawa menggunakan mobil tahanan usai proses pelimpahan tahap 2 dari penyidik kepolisian dan kejaksaan dan berkas perkara dinyatakan lengkap. Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi menyatakan penahanan ketiga tersangka dilakukan selama 20 hari ke depan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Upaya penahanan tersebut didasarkan pada terpenuhinya minimal 2 alat bukti bahwa ketiga tersangka diduga melakukan tindak pidana yang dipersangkakan oleh penyidik dan telah melewati sejumlah pertimbangan matang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum penahanan dilakukan, keluarga korban bersama sejumlah warga Minahasa mendatangi kantor kejaksaan dengan pakaian adat. Keluarga korban menyayangkan proses hukum memakan waktu hampir 9 bulan sejak laporan dibuat. Bagian dari kami semua bersaudara, kami keluarga, ya keluarga kami, coba keluarga kalian digituin, apakah tidak mungkin akan lebih 10 kali seperti ini? Karena kami menghormati proses hukum, kami tidak mengambil yang namanya hukum adat. Kepada yang terhormat Bapak Prabowo Subianto, saya minta tolong anggota DPRD Bekasi, nama Pak Nyumarno. Saya dikerokin oleh dia. Sebelumnya, kasus penganiayaan ini terjadi di sebuah restoran di Desa Cibatu pada Oktober 2025. Korban FN mengalami luka di wajah, mata, kepala, dan lengan. Kasus ini sempat jadi sorotan setelah pengakuan korban di media sosial menjadi viral. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Agus Rohim, iNews melaporkan. Ya, kurang dari 6 jam polisi menangkap pelaku pembunuhan wanita yang jasadnya ditemukan di kamar kontrakan. Korban dibunuh kekasihnya lantaran terlibat cinta segitiga. Emrys kesakitan setelah dihadiahi timah panas oleh tim Subditreskmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya. M merupakan pelaku pembunuhan seorang wanita berinisial M yang jasadnya ditemukan bersimbah darah di sebuah kamar kontrakan.
Pelaku ditangkap di wilayah Cilandak, Jakarta Selatan kurang dari 6 jam setelah jasad korban ditemukan di kamarnya. Dari keterangan awal, pelaku tega membunuh korban lantaran emosi merasa diselingkuhi. Pelaku juga mengaku membunuh korban dengan cara memukul kepala korban menggunakan palu. Melakukan penangkapan, di mana pas lagi penangkapan pelaku sempat melawan dan mencoba kabur. Akhirnya kami melakukan tindakan tegas dan terukur. Pembunuhan sendiri yaitu pada saat korban mendatangi kontrakan pelaku, korban mendapati adanya WA dari wanita lain di HP pelaku. Lalu terjadi cekcok antara kedua belah pihak. Setelah itu pelaku mengambil palu lalu memukul korban di bagian kepala sebanyak 4 kali hingga korban tewas di tempat. Setelah itu pelaku langsung melarikan diri ke rumahnya yang berada di Cilandak. Sebelumnya seorang wanita berusia 52 tahun ditemukan tewas di dalam kamar kontrakan. Jasad korban ditemukan setelah warga mencurigai adanya darah yang menetes dari atas plafon hingga ke lantai kamar di bawahnya. Setelah melakukan penyelidikan, polisi bergerak cepat dan berhasil menangkap pelaku kurang dari 6 jam. Dari Jakarta, Miftahul Gani, A-News melaporkan. Polisi menangkap komplotan pencuri bermodus pecah kaca mobil yang mencuri uang nasabah senilai lebih dari 1 miliar rupiah. Ketiga pelaku satu keluarga ini ditangkap di lokasi berbeda. Polisi menghadiahi timah panas kepada 3 pelaku pencurian dengan modus pecah kaca mobil. Mereka ditangkap di Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan Bengkulu. 2 pelaku lain masih buron. Dalam aksi terakhir, komplotan yang merupakan satu keluarga ini mencuri uang nasabah 1,2 miliar rupiah. Kepada seluruh masyarakat ingin menarik uang dalam sejumlah besar diharapkan meminta pengawalan polisi karena layanan ini diberikan secara gratis. Seorang pria ditangkap polisi setelah mencuri ponsel milik korban kecelakaan di Asahan, Sumatera Utara. Aksi pelaku terekam kamera CCTV. Pencuri ponsel disergap polisi di sebuah warung di Kosaran, Asahan, Sumatera Utara. Pelaku ditangkap usai mencuri ponsel wanita korban kecelakaan. Modus pelaku berpura-pura menolong korban yang terjatuh dari sepeda motornya. Kehilangan ponsel, korban melapor ke polisi dan mengungkap identitas pelaku dari rekaman kamera CCTV. Seorang wanita ditangkap polisi di Bandara Soekarno-Hatta karena terlibat tindak pidana perlindungan pekerja migran Indonesia. Tersangka diduga berperan memfasilitasi pemberangkatan calon pekerja secara ilegal. Seorang wanita yang masuk dalam daftar pencarian orang Polresta Bandara Soekarno-Hatta diamankan setelah tiba dari Kamboja melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Penangkapan dilakukan setelah Polresta Bandara Soekarno-Hatta menerima penyerahan DPO dari Divisi Hubungan Internasional Polri yang bekerja sama dengan petugas imigrasi Bandara Soekarno-Hatta. Pada Januari 2026 dikembangkan kasus ini hingga penyidik menerbitkan daftar pencarian orang. Pelaku diduga memiliki peran penting dalam memfasilitasi keberangkatan calon pekerja imigran Indonesia dan menyediakan tiket pesawat, pemesanan hotel, serta memberikan arahan kepada para korban yang harus dilakukan saat berada di bandara. Kami mengeluarkan DPO di bulan Juni 2026. Kemudian alhamdulillah tadi malam untuk DPO dengan inisial saudari LA ini berhasil diamankan dari kepulangan dari negara Kamboja. Tersangka terancam pidana lebih dari 4 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara iNews melaporkan. Nekat menyelundupkan 26 kg ekstasi, pilot asal Malaysia ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Pelaku dijanjikan upah Rp50.000 Malaysia atau sekitar 220 juta rupiah. Bareskrim Polri dan Bea Cukai menangkap Mo Salvi bin Othman usai membawa 25 kg sabu dan ekstasi di Terminal 3 kedatangan internasional Bandara Soekarno-Hatta. Pelaku merupakan warga negara Malaysia yang berprofesi sebagai pilot maskapai asing.
Pelaku mengaku dapat perintah dari seorang bandar asal Malaysia untuk membawa narkotika tersebut ke Jakarta dan dijanjikan upah Rp50.000 Malaysia atau sekitar 220 juta rupiah. Ternyata pelaku telah 2 kali membawa narkoba ke Indonesia. Ini ada pilot dari maskapai penerbangan asing menerbangkan pesawat dari Kuala Lumpur ke Soekarno-Hatta MH727. Landing di Soekarno-Hatta, kemudian pada saat kami lakukan pemeriksaan terhadap bagasi koper yang bersangkutan, ditemukan kecurigaan, kita periksa ternyata ada 14 bungkus ekstasi yang setelah dihitung pada saat pengembangan 70.114 butir, rekan. Kalau kilonya 25 kilo lebih. Pengungkapan ini merupakan hasil operasi gabungan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta dengan Tipit Narkoba Bareskrim Polri. Tim Liputan iNews melaporkan. Berniat foto berlatar rekan sesama wisudawan, seorang mahasiswi malah viral terjungkal dari panggung. Satu ruangan pun panik termasuk panitia wisuda. Ya, momen wisuda di Aula Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, UINSA Surabaya mendadak viral. Kejadian berawal saat mahasiswi meminta bantuan rektor memfoto dirinya di atas panggung berlatar belakang rekan sesama wisudawan. Naas, saat mundur untuk berpose, mahasiswi kehilangan keseimbangan hingga terjatuh dari panggung. Sontak prosesi wisuda ke-115 UINSA Surabaya heboh dan panitia di lokasi memberikan pertolongan kepada mahasiswi untuk segera bangkit. Momen ini pun viral karena terekam dalam siaran langsung. Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan teman kuliah ex Jampitsus Febri Ardiansyah, Nurman Herin sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang. Informasi lengkapnya usai jeda, tetap di Sindo Malam.